Ika boleh macam katuban ni ciri. Betul ya? Betul? Bahaya punna iman jaimu sunnah. Bahaya. Saya sampaikan kenapa? Niat cerita nih, cerita di tanah hak bisa cerita di imam masjid jaimu sunnah. Go imam ni najalli maribo ko mamunna. Tak bang mah teminiak musuh ku sekre. Nairi na musuh na imusa. Boy mah teminiak musuh ku imusa arin. Ilik bagi maca surah Al-Fatihah. Nalitungi pulih sabbih. Tahu sabbih? Sabbih ayat terakhirnya suhufi Ibrahim wa Musa. Nah injo pa imang tiya natap puarena musurna na Musa arena. Iya pa nasadar at tangami jo surah sabbih nakana mati urna sabbih kuwalle. Nah niya musung kuriwo ko Musa arena. Wai terpaksa nalanjutkan kata kelari tangan nyalana. Ternyata katanya apa warena musunna terpaksa saya terakhir marahin apa au. Kalian tidak apa warena na Musa arena musunna. Terpaksa saya terakhir apa nakana. Ayat terakhir apa nak bau? Suhufi Ibrahim. Kajai musun. Iya itu pun apa imannya musun na bahaya katanya mau jarimang karena salah satu salat ditolak adalah iman dibenci oleh makmumnya. Hati-hati ki. Kalau begitu, minum dulu. Nah, tulernya. Ceramah tawar si Janet teh, marah kan lu. Satu, masalah umur, sudah ya? Yang kedua yang ditanyakan nanti di hari kiamat. Wa an ilmi bima fa'ala. Persoalan ilmu akan ditanyakan juga. Orang berilmu akan ditanya. Ilmumu di mana kau amalkan? Saya aman maka. Ku cara mami. Apa saya? Tidaklah tuntutan nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Bayangkan ini 3 bulan tidak pernah al-Fatihah. Banyaknya orang meninggal bagaimana yang tidak ditahukah? Ini tetanggaku yang malam kedua kedonge. Ini malam juga. Baik. 3 bulan tak siap. Makanya saya itu dibantai di Galaratoma Ustaz Simatupang. Apa itu Ustaz Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Ilmu mama saya ke bicara makam begitu. Saya kasih ki ilmu, saya ceramai ki apa yang kita dapatkan ini malam. Kalau itu perintah alhamdulillah dilaksanakan. Kalau itu larangan silakan dihindari. Kalau ibu mengamalkan, saya juga dapat pahala karena saya yang ceramah. Jadi kalau masuk surga nanti saya yang pimpin. Pakai ceramah. Jadi kita dibawa ke moti-moti. Dia tahu majelis tadi Ustaz nak yang aku tambah di surga mai mau. Kan itu juga kita sapi pun atas sia tahu. Nah ini yang paling pertama yang masuk surga paling di depan. Amin. Punna upah. Di dunia saja kalau di depan duduk sudah banyak keuntungannya di dunia itu. Apalagi nih cara tasya di depan duduk paling banyak keuntungannya. Satu, punania pembagian dos gitu paling pertama nih sare. Punna macam di panitia ya. Injiri bago aci dong paling dos di kappa. Terutama yang kota aku nyeri wawannya. Warung kopi ya. Jadi benar kuiling kopi mai jadi ini tujuh kuji dari pujo ringan ini loy warkot tak buka gara-gara corona. Itu intik mana corona banyak terbuka usaha gara-gara corona. Masker penjual masker kaya karena gara-gara corona. Biasanya nak bunga-bunga enjer riolo jarang aja nih sama riolo.
Liga manea mana tahu wanita pengasih. Hikmah. Biasa mo nari pasar katanya masih seinain tumain ka make ki masker. Nakana sombon na pa ustad tinanes ante ka magulan ni simpo na make ko masker. Timba masker ikaw di pahin. Sila po magbulit talaga sih gara-gara masker. Mudah-mudahan deh ini salah satu ikhtiar nah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ini virus segera diangkat oleh Allah. Segera dibinasakan oleh Allah. Amin. Segera dihancurkan oleh Allah. Amin. Tapi ternyata Iwan tayo semakin ganas. Di sweeping masker. Mana ustaz na sweeping nasi. Tidak nama dia masker na suruh joget. Harga diri niyo po na ustaz ni suruh joget. Mungkin sweeping mah talaga buta siya yung nama tinggal. Pada popor kayak ini burak nena tuh mati ya polisi. Hindi mo na mati tau way. Polisi, tentara mati way. Luar biasa dia hargainya itu kalau anggota mati na. Nembak di atas kuburan padi. Diupacarakan di atas kuburan, nembak di atas kuburan. Apa kata mungkar wa nakir? Habiskan pelurumu di atas, saya sikat di bawah. Saya pinja kok. Ini murah ya malah kamu. Survei membuktikan memang diupacarakan kalau meninggal. Pakai ceramah aja. Ini bukan yang malah kamu. Ya. Mengenai ceramah karena tuan rumah polisi. Ustadz juga harus hati-hati kalau ceramah karena jadi sasaran sekarang Pak Kiai ulama dan ustadz sekarang. Saya halijadu ditusuk kudu sementara ceramah. Hati-hati. Tapi alhamdulillah sekarang aman ibu dari bantai karena Oke, ilmu sudah. Ketiga, yang ditanyakan, persoalan jasad tubuhmu, di mana kau pakai tubuhmu? Tangan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mata akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kaki akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kaki, kutanya kau, apakah kau dipakai untuk kebaikan ini orang? Dia bilang, ya Allah, alhamdulillah ini orang yang kau sisa ya Allah, karena saya dipakai untuk berangkat salat berjamaah di masjid. Ya Allah, jangan kau sisa matanya ya Allah, karena saya dipakai untuk melihat Al-Quran, karena saya dipakai untuk menatap yang diridhoimu ya Allah, dan tidak untuk melihat yang haram. Jangan kau siksa ini ya Allah. Mulut terkunci karena mulut sering bohong, makanya ini mulut dikunci. Jadi ini yang biasa mak gosip dikunci kurang. Masker. Hah? Mana pakai masker dikunci? Kemudian yang keempat, yang terakhir ceramahku yang terakhir. Wa ammalihi min aina tasawahu wa fima ampakahu. Ini nih paling banyak pembahasan di masalah barang-barang. Nikuta nakisalla batu mangiam persoalan barang-barang, persoalan harta. Umur sereji pertanyaan nah pangisengang seretonji pakutanana ilmu satu pertanyaannya. Jasad tubuh satu pertanyaannya. Tapi kalau gilirannya persoalan harta ditanyakan dua pakutanana. Dua pertanyaannya. Satu pertanyaannya harta. Dari mana asalnya hartamu? Tuh. Dan di mana kau habiskan, di mana kau belanjakan hartamu? Mungkin jawabannya ada 4. Ada orang ditanya hartamu di mana kau dapatkan, caranya bagaimana, di mana kau habiskan, di mana kau belanjakan. Mungkin ada yang jawab hartaku dari yang halal dibelanjakan kepada yang haram. Allah juga tolak karena kau habiskan hartamu untuk jalan haram. Ada juga ditanya hartamu dari mana, di mana kau belanjakan.
Ada juga yang jawab, dari yang haram dibelanjakan kepada yang halal, Allah juga tolak karena asalnya haram. Jadi sesuatu yang asalnya haram maka seterusnya haram. Hati-hati. Dari hasil korupsi, namakan anatta, nauzubillah, seterusnya haram. Hati-hati ki. Dari riba, pamana doe, rentenir, namakan anatta, nauzubillah, apalagi pamana doe, rentenir, riba, nipake dan parimakka, setengah mati ke bertalbiyah di Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Apa nak karena ta'ala inain ke kone main. Dia haram kau pakai. Allah tolak hajita karena uang haram kita pakai. Lebih-lebih dari yang haram dibelanjakan kepada yang haram, Allah juga tolak. Satu yang diterima harta Allah, dari yang halal dibelanjakan kepada yang halal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan cari harta, tapi jangan mau diperbudak dengan harta. Silakan cari urusan dunia, tapi jangan lupa akhiratmu. Seimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Seberang jamin, Pak Ketua. Ini Pak Ketua, Ketua BNBT. Jadi saya sampaikan seluruh jamaah bahwa di Bantaeng telah hadir biker Muslim Buta Tua Kabupaten Bantaeng. Ini Pak Ketua nak yang anggota. Tapi punya ceramah nak itu sekennya. Jadi tolong anak muda yang mau gabung di BBT silakan. Biker Muslim. Berarti yang bukan Muslim tidak boleh masuk. Ini gunanya ada komunitas begini. Bagaimana anak muda yang suka balap-balapan bisa sadar, bisa tidak balap-balapan dengan masuknya gabung di komunitas Biker Muslim. Karena di sana ada pengajian, diutamakan agama, tarbiyah, pendidikan dan lain sebagainya. Itu di situ Biker Muslim, termasuk saya pengurusnya. Ini yang Pak Ketua ini. Alhamdulillah. Jadi mana tuh tua? Aku lagi tanya mana tuh? Lama makin touring. Mana itu yang mau ibu masa touring pergi ibu touring. Apa lu mau gitu di balata? Kurang ini mau jampani. Yang mau lampat touring. Nah, harta hati-hati. Yang paling banyak isapnya nanti harta. Kenal Nabi Sulaiman? Kenal di mana? Kesot-kesot kona. Di Panyingkul. Kenal nama saya lagi tidak pernah ketemu. Kenal nama Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya tapi nabi yang paling terakhir masuk surga Nabi Sulaiman. Kenapa? Harus mempertanggungjawabkan hartanya dan kekayaannya Nabi Sulaiman. Jadi orang kaya nanti menurut riwayat paling terakhir masuk surga yang banyak hartanya. Tapi kalau harta itu kita belanjakan untuk di jalan Allah, maka menurut riwayat maka dialah yang paling pertama masuk surga. Apa kisahnya? Ada kisah nyata. Kisahnya begini. Ada 4 golongan lomba-lomba mau masuk surga. Siapa itu? 1, haji mabrur, haji diterima kecuali haji bangkrut. Yang kedua, nggak pernah makan haji bangkrut, haji muhyiddin, haji RCTI ya, haji pabiri-biri sih kan. Itu haji Halimah, kisah haji Halimah. Dia bikin daftar haji plus, haji mahal kan, lari pengurusnya. Nanti nampak terima di bandara ya sagina. Ia jadi kana haji Halimah, haji perdanang Halim Kusuma. Di bandara ya sagina. Nyato haji Basri, kisah haji Basri. Kebetulan lampat tahu di Makkah, alhamdulillah biaya sendiri, bukan uang apa tapi uang sendiri nak pakai. Amin dari Makkah di jalan Haji Basri. Apa Haji Basri? Haji biaya sendiri. Awal sendiri nak pakai, Haji Basri. Itu Haji Abidin. Bisa Haji Abidin. Ini Haji Abidin, alhamdulillah petugas haji diberangkatkan oleh pemerintah gratis. Yang jadi karena Haji Abidin. Apa Haji Abidin? Haji atas biaya dinas. Kan dinas juga tahu pemerintah haji. Makanya biaya dinas. Daripada hitung kita dari dinas. Haji mabrur. Orang mati sakit.
orang dermawan, ulama, lumba-lumba masuk surga. Datang ya Allah ditanya nih Haji Mabrur, kayak Haji Mabrur, kenapa ki lumba-lumba masuk surga? Nabi bilang Haji Mabrur, ya Allah ada hadis ku dengar, fal hajjul mabrur laisa lahu jasaun illal jannah. Haji Mabrur tidak ada lain balasannya adalah surga, makanya lumba-lumba kau masuk surga. Nabi bilang ya Allah, di mana kau dengar gitu hadis kah? Siapa yang ceramah? Dia bilang ulamanya Ustaz Muslimi di Jalan Kartini. Ulangi rencana mana? Kalau begitu orang Haji Mabrur di bawah borong Pariolo Staska. Itu makon itu. Gilirannya orang mati Syahid ditanya, orang mati Syahid kenapa cepat-cepat mau masuk surga? Nah bilang orang mati Syahid, ya Allah orang mati Syahid surga tempatnya. Di mana kau dengarkan itu cara mainnya? Nah bilang dari ulama kiai. Kalau begitu orang mati Syahid di bawah borong mundur Pariolo Staska. Gilirannya orang dermawan ditanya, orang dermawan kenapa cepat-cepat masuk surga? Ya Allah karena ada hadis ku dengar, tasaddaqu fa inna sadaqah pakakum minan nar. Bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah itu bisa menghalangi dari apinya neraka, termasuk bebas dari sisaan kuburan karena barakatnya sedekahnya. Kalau begitu ya Allah masuk ke surga karena jauh dari neraka. Nah bilang ya Allah di mana kau dengarkan itu ceramahnya? Nah bilang pak kiai, pak ulama, ustaz kah? Kalau begitu di belakang kurung. Giliran nak ustaz kan ikiu. Kena ustaz kutana kau. Itu mau kau jadi bawa betul? Itu pak protokol kan ini sumpah ya. Haji Mabrur, mati Syahid, orang dermawan, ustaz. Ya kira-kira kau jadi? Ini gampang. Kapan Ji? Tapi karena ini adalah pengurus masjid, Masjid Garigi, alhamdulillah berarti sudah masuk itu surga. Amin. Niat mau tahu kendaraan tamak di surga. Masjid Garigi ya tahu alhamdulillah. Pak Ustaz ini kutaknan. Ulama kiai Ustaz Syekh, saya tanya kok, kenapa cepat-cepat masuk surga? Nabi bilang ini ulama pasultunya hadis kan alina. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, pelanjut para nabi. Para nabi itu dijamin masuk surga, berarti pewarisnya juga dijamin masuk surga. Makanya lomba-lomba kamu masuk surga karena saya termasuk pewarisnya para nabi. Ditanya kini ulamanya ustaz, Pak Kiai, Pak Kiai. Tanya kok. Itu ada masjid di pesantren tak? Siapa yang sumbang kok? Woi, ini ketananya nih Pak ulama ustaz kok. Pak Kiai, kenapa banyak jadi ulama di pesantrenmu? Banyak jadi penghafal di pesantrenmu. Siapa yang bangun masjid di pesantren? Ini ulama jujur. Ya Allah, ada orang kaya dibantain ya Allah, yang bangun masjid di pesantrenku. Dari masjid itu di sana menimpa ilmu, di sana menghafal Al-Quran, sampai banyak melahirkan penghafal Al-Quran karena dia membangun masjid di pesantren. Banyak jadi kiai karena dia membangun masjid di pesantren. Luar biasa Pak orang kaya. Nabi bilang ya Allah ustaz ulama riwo kokorontama di surga. Yang pertama dipanggil diajak masuk ke surga orang kaya yang derma. Orang kaya yang derma. Maka saya sampaikan, tidak ada orang bangkrut gara-gara membangun masjid. Tidak ada orang jatuh miskin yang suka berbagi, bersedekah dan lain sebagainya. Yang ada semakin banyak bersedekah, semakin bagus rezekinya, semakin bagus hidupnya, semakin berberkah keluarganya, semakin dimurahkan rezekinya karena kekuatan sedekah. Makanya jangan seke. Jangan kikir dengan harta, karena itu harta titip